Shalom saudaraku, pada hari ke-36 doa puasa 40 hari ini kita akan membahas Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita fokus supaya Anda mendapat dorongan, penguatan dan semangat untuk praktek firman. God bless you. Namanya disebut Immanuel. Ya, Pak. Saya memang The Boss yang akan pecat Pak Bambang. Pak Bambang kesini ada informasi yang ingin saya sampaikan tentang pekerjaan pada Pak Bambang. Kayaknya penting banget, Pak. Ya, penting sekali Pak mengenai pekerjaan. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, karena kondisi Terjadi hal yang heboh hari ini, Pak Bambang dipecat oleh bosnya. Kenapa? Karena perusahaannya tidak memungkinkan untuk terima Pak Bambang lagi. Gimana? ya jadi gini Pak, karena kondisi perusahaan kita mengalami kesulitan, terpaksa saya akan mengurangi jumlah karyawan. Salah satunya Bapak yang Telepon berdering terus dari Pak Bambang. Sekali, dua kali, tiga kali. Si bos sampai bilang, terima saja dulu Pak, jangan. terpaksa kita berhentikan Pak. Serius? Serius, sangat serius Pak. Terus nasib saya nanti gimana Pak kalau saya diberhentikan dari pekerjaan ini? Saya ini tulang punggung keluarga Pak. Ya itu silakan, Maaf ya Pak, silakan terima telepon dulu ya Pak. Ini dari anak saya Pak. Pak. Pak, terima dulu Pak. Halo. Akhirnya dengan terpaksa Pak Bambang terima telepon karena berdering terus menerus dari anaknya. Hah? Adik sakit? Waduh. Sakit apa? Di mana? Waduh. Terus kondisinya kayak gimana? Wes ini kakak cuma sama adik toh di rumah ya. Wes coba dibikinkan bubur dulu apa gimana? Dikompres. Berikan. Apa? Beras juga nggak ada. Beras juga nggak ada. Aduh. Ya ampun. Udah jatuh tertimpa tangga, Pak Bambang udah dapat berita pemecatan, dapat telepon dari anak tertuanya bahwa adiknya sakit. Aduh, mau kompres apa kasih bubur juga bingung. Mau makan bubur nggak ada beras, wah serba bingung. Aduh Pak, Tolonglah Pak, jangan di PHK dulu Pak. Ini saya terus gimana nanti? Kalau memang begitu, apa boleh buat? Udah Pak, saya permisi dulu ya Pak ya. Anak saya sakit Pak, soalnya Pak, saya harus buru-buru pulang Pak. kepala supervisor atau si bos tidak bisa berbuat apa-apa. Dia selalu meminta maaf kepada Pak Bambang, minta bantuan kepada kakak tertua. Tetapi bukan kakak tua, tetapi hubungan mereka yang tidak bagus, yang tidak harmonis, membawa pertikaian di antara mereka berdua. Mas, dia kabarnya Mas? Apa-apa wae. Lho kenapa rene? Iki lho Mas, aku meh njaluk tulung Mas, aku bagi PHK. Ya, Pun gaweanku iki bangkrut gara-gara pandemi. Anakku lara, ora duwe beras meneh. Wis sing tak anggap berhasil, aku tulungono lah. Ya aku kayak Pak Bambang melaporkan keluh kesahnya kepada kakak tertua, yang bukan kakak tua yang dianggap berhasil, tetapi kakak tertua tidak merespon. mumpet tenan pusing ya aku. Tulung ya. ra iso, Bang. Masalah kondisi kaya ngene ya to kabeh iki pengaruh kabeh. Ekonomi wis ora iso dianoke. Dhisik dikandani. Warga ngomong, kowe iki ra usah ambek mbek bojomu dilarang, ya to. Tapi akhirnya mau jalake saiki kowe malah ninggal anak loro. Ya to nyusake kowe. Ditambahi kaya ngene meneh. Aku Terjadi percekcokan antara Pak Bambang dan kakaknya yang serba bingung. Ada warga, ada bojo, ada macam-macam yang tidak masuk di akal. iso nulung kowe ra iso. Terus terang aku ra iso. Tulungilah sithik-sithik iki lho anak. Ngene wae, masalah ditulungnya masalah aku juga yo ngomong mbek bojoku, masalah apa ana wong loro.
Ya toh wong loro ki ya berhak to ndak ngasih mbek kamu. Karena kowe dhisik koyo ngono. Ngono lho. Bolak-balik kan nyusahke aku. Kakak tua menganggap Pak Bambang adalah beban dan segala keputusan adalah antara istri dan dia. Ya Tuhan, kok aku bisa mengalami nasib kayak gini Tuhan. Masalah sudah datang bertubi-tubi, sudah di PHK, anak sakit, persediaan makan beras saja nggak punya Tuhan. Padahal aku selama ini sudah rajin ibadah ke gereja. Aku sering berdoa Tuhan, tapi kenapa kok harus mengalami kayak gini Tuhan? Terus nanti nasib kami sekeluarga mau bagaimana Tuhan? Tolong Tuhan. Kasihan anak-anak Tuhan. Bambang ya? Bambang nggak ketemu loh kita. Aduh, ini. 1, 2, 3, 4. Bambang kan? Ya, Bambang kan? aku Bambang. Wah, gimana kabarnya? Ya, aduh. Iya yo. Gimana? Aku lagi ada masalah berat banget, aku sampai nggak sanggup. Nah, perusahaanku tempat aku bekerja bangkrut karena pandemi. Bareng Ketika tiba-tiba Pak Bambang meratapi nasibnya di toko onderdil mobil, datanglah seorang bapak yang bernama Andy, teman lamanya. Dia sempat kaget tetapi terjadi pembicaraan yang sangat serius. dengan anakku yang kecil sakit, aku sakit. Jangankan ke rumah sakit, buat A few moments later. makan aja nggak ada, beras aku nggak punya. Aku bingung, sungguh bingung, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Ya Pak, memang ini sangat sulit untuk kita cari kerjaan, tapi ini bukan karena kebetulan Pak. Dan berkali-kali Aduh Pak, sakit aja mau tepuk-tepuk terus. cari karyawan juga dapat. Ini mungkin Gitu ya, rencana Tuhan yang luar biasa untuk Pak Mas Bambang. Jadi ketika saya jalan-jalan kemana-mana itu belum mendapatkan kafe baru, tapi belum ada karyawan yang tepat buat saya. Bagaimana Kak saya tawari dalam pekerjaan? Aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan pertolonganmu. Serius, Pak, terima kasih kerjaan. Serius, saya cari pekerjaan. Anak-anakku kasihan Pak, Tenang mau ke dokter, aja, juga tenang nggak aja punya Pak uang, Bambang. Kita nanti berjalan. Terima kasih. Akhirnya Pak Bambang mendapat pekerjaan dengan jalan Pak Edi yang diberikan Tuhan. Dan pastilah Tuhan beserta kita, Immanuel. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini saudara semua di dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya sangat yakin bahwa saudara semua juga tetap semangat untuk mengalami perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita merenungkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita mengalami kekecewaan, kekeringan dan kehampaan hidup di dalam kehidupan kita ini. Sebenarnya itu disebabkan oleh karena kita sebagai orang percaya tidak menyadari dan tidak percaya bahwa Tuhan itu berserta di dalam kehidupan kita. Semua masalah yang kita hadapi itu boleh terus ada di dalam hidup ini, tetapi kita harus yakin sebagai anak-anak Tuhan, harus yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita di dalam segala hal dalam hidup ini. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di doa puasa 40 hari, khususnya hari ini kita akan belajar bahwa Allah kita adalah Immanuel, yang berarti Allah berserta dengan kita. Saudaraku, kalau kita mau menang atas segala kehidupan ini, kalau kita mau hidup kita ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kemurahan di dalam hidup ini, kita harus yakin bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Sekalipun kita tidak melihat pribadi Tuhan secara fisik, tetapi penyertaannya, kehadirannya akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita tidak pernah membayangkan dan memikirkannya, tetapi sesungguhnya Tuhan itu selalu ada, mendampingi, memeluk, membelai kehidupan kita, dan Dia juga selalu ada di depan hidup kita. Bahkan di saat-saat yang sukar sekalipun, Dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita untuk membawa hidup kita mengalami kemenangan, mengalami janji-janji Tuhan dan rancangannya yang indah dan ajaib di dalam hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu supaya kita mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib dan indah dalam hidup ini, tentu kita harus sadar bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Banyak di antara anak Tuhan tidak sadar bahwa ternyata di dalam segala musim hidup ini Tuhan adalah Immanuel bagi hidup ini. Dan bahkan juga banyak anak-anak Tuhan tidak mempercayai Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Di saat duka cita, di saat kita mengalami sukacita, sesungguhnya Dia selalu ada di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudaraku,
dalam segala kondisi, dalam segala keadaan yang terjadi di dalam hidup ini. Mari kita mau membawa hidup kita, membawa persoalan pergumulan kita, membawa hari-hari hidup ini kepada Tuhan, dan kita mau menyerahkan secara total kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita mau belajar, mau mengandalkan Tuhan atas segala kehidupan kita ini. Saudaraku, jangan mau kita kalah oleh kehidupan yang sedang terjadi di dalam hidup ini, tapi ayo kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan pernah lakukan semuanya itu tanpa penyertaan Tuhan. Saya sangat yakin Tuhan yang berserta dengan hidup kita. Dia Tuhan yang akan menuntun, Dia Tuhan yang akan membawa ke hidup kita kepada jalan kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita harus percaya dan mau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Mengapa? Karena Dialah Immanuel bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Immanuel, yang berarti Allah berserta dengan kami Tuhan. Oleh karena itu, ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan hidup ini. Kami berjalan seorang diri dan melupakan Tuhan. Tapi setelah kami mengerti bahwa Engkau adalah Immanuel bagi kehidupan kami, kami mau menyerahkan segala hidup ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat janji-janji Tuhan dinyatakan, janji-janji Tuhan menjadi indah di dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berpuasa dan tetap semangat. Percaya Tuhan berserta dengan kita semua. Tuhan memberkati.